Hai sobat pencinta catur, terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas dari partai krusial babak ke-14 dari partai papan kedua Fabiano Caruana dan Jan Nepomniachtchi dengan memiliki 8 poin dari 13 babak. Teman-teman, ini partai yang sangat emosional karena Fabiano Caruana setelah game ini bilang ke Jan Nepomniachtchi, dia maafkan saya maaf ya, dia bilang dia idiot gitu. Terus Jan Nepomniachtchi bilang kalau dia maafkan saya, ini kesalahanku. Dan game ini sangat-sangat emosional teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ya pasti kalian tahu. Karena turnamen video kandidat yang keluar sebagai juara adalah Gukesh Domaraju. Dan kita akan bahas gamenya. Ada apa sebenarnya ini? Oke. Ini lagi viral banget dengan ungkapan hati mereka. Teman-teman, Fabiano Caruana memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab dengan langkah kuda ke petak F6, Jan Nepomniachtchi, kemudian putih C4 dan hitam E6. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mereka berdua memiliki poin 8. Sementara yang leading atau yang memimpin sendirian adalah Gukesh Domaraju melawan Hikaru Nakamura yang berakhir dengan remis. Artinya, Gukesh Domaraju mengantongi 9 poin. Nah, kalau diantara mereka menang, akan menyamakan poin dari Gukesh Domaraju dan pertandingan perebutan gelar juara kandidat akan lanjut ke babak tiebreak atau dua pemain akan bertemu lagi antara Gukesh dan siapa yang menang di game ini. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda C3 dan hitam D5, Queen Gambit Decline dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi. Putih memukul pion petak D5, pukul balik dengan pion dan putih gajah G5, hitam gajah B4. Ini masih teori ya teman-teman. Kemudian putih E3, hitam H6, putih gajah H4, dan hitam G5. Nah, jarang banget nih ngeliat Jan Nepomniachtchi di turnamen kandidat ini langsung main dengan brutal. Artinya langsung menyerang seperti ini. Nah, karena dia butuh kemenangan ya. Dan akhirnya dia bermain dengan langsung agresif. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah G3, hitam lanjutkan dengan serang kuda E4 pin, putih menteri C2 menjaga kuda C3, hitam lanjutkan dengan H5, dengan tujuan trap gajah di petak G3. Lanjutannya nih mau ini nih. Kalau gajah E5 dia mau F6. Kemudian putih merespon dengan taktis F3 dong. Ngancam kudanya, buka jalan buat gajah. Kemudian kuda makan gajah, pukul balik dengan pion, hitam gajah E6, putih gajah D3. Kemudian hitam C6. Baru 12 langkah teman-teman. 12 langkah tuh disebut dengan opening ya. Nah kemudian kita akan lihat bagaimana putih lanjutkan. Kemanakah Raja Putih akan mengamankan diri? Karena dari serangan hitam sudah terjadi di sayap raja ya. Dan inilah bagaimana cara menentukan untuk mengamankan raja kalian. Kalau udah ada serangan di sayap raja, ngapain ke sayap raja? Ya udah, otomatis dia mengamankan raja ke sayap menteri. Hitam lanjutkan dengan kuda D7, putih F4 dengan ancaman trap gajah. Kemudian gajah langsung naik ke petak G4 taktis. Putih kuda F3, hitam menteri E7, dan putih M4. Hitam sikat kuda, sikat balik pakai menteri, dan hitam sikat kuda di petak F3. Buat kalian yang penasaran, wah ini kalau secara hitungan bukannya dapat perwira bang. Nah, ini ada ancaman benteng H ke petak E1 ya teman-teman. Ya buat teman-teman pemula nih yang bingung, wah itu bukannya dapat perwira. Nah, kalau pecatur top dunia itu selalu berpikir sebelum dia melangkah teman-teman. Jadi jarang sekali terjadi kesalahan konyol lah yang mungkin kalian prediksikan lah. Ini kenapa nggak jalan ke situ ya? Nah, pasti udah ada jawabannya. Kemudian hitam sikat kuda di petak F3, sikat balik dengan pion G. Kira-kira kenapa tuh, bang? Putih makan kudanya. Ya kalau didiamin bahaya dong. Sudah terjadi ancaman pada petak G5 dan lebih bahaya lagi nanti kudanya bisa naik ke petak E5. Walaupun gajah bentengnya di sini bisa kena, tapi nanti setupnya bakal lebih enak buat putih. Makanya langsung aja taktis. Dan dengan seperti ini juga hitam memiliki pion bebas di jalur H dong. Nih. Kemudian hitam lanjutkan dengan pukul pion E4, putih sikat balik dengan gajah dan sikat pion F4, sikat. Ternyata tidak sikat balik tapi dia mainkan langkah G4, langkah ke-20. Dan hitam lanjutkan dengan jalan rokade. Karena raja di tengah sangat bahaya ya. Jadi dia langsung mainkan langkah rokade. Kalau tadi dia mainkan langkah H4 terlebih dahulu, kenapa tuh bang? Buat ngelolosin pionnya. Maka ada jawaban benteng H ke petak E1 dan bisa terjadi discover attack.
Ya, menteri di sana sangat bahaya. Jadi pilihnya rokade panjang. Nah, karena game ini cukup alot ya. Jadi kita akan percepat gamenya dengan jalan D5. Kemudian H4 ya, menarik sekali di sini kalau C5 apa jawaban putih, maka akan ada lanjutan langkah D6 membuat putih langsung unggul. Kalau menteri E6 akan ada lanjutan menteri ke petak A5, ancaman checkmate C7 dan ancam pion A7. Pasti akan checkmate. Nah, hitam jawab dengan langkah H4, putih sikat pion C6, kemudian hitam kuda ke petak C5, putih lanjutkan dengan gajah F5 skak, raja B8, raja B1, B6, dan kemudian benteng D7. Sacrifice the rook. Sebenarnya ini udah unggul nih buat Fabiano Caruana dengan evaluasi lebih dari 3,1 ya. Artinya ini udah tinggi banget sebenarnya. Harusnya di level Super Grandmaster udah potensi menangnya sudah pasti lah gitu. Benteng pukul benteng, pion pukul benteng, dan kemudian hitam lanjutkan dengan benteng D8, putih lanjutkan dengan menteri D4, dan hitam kuda pukul pion D7. Putih memberikan pin dengan benteng D1. Ya udah enak banget. Kemudian hitam menteri C5, menteri F4, menteri C7, menteri D2, dan H3. Dilanjutkan oleh hitam. Ya, nyawanya hitam itu di pion promosi ini. Kalau nggak ada pion promosi ini mah udah enak banget buat putih. Kemudian putih gajah E4, kemudian hitam A5 dan putih menteri D5, ancaman skakmat pada petak A8, hitam raja A7, putih sikat pion petak F7. Masih nggak nyangka. Kemudian H2, menteri H7, raja B8, A3, menteri E5, menteri H6, menteri C7, G5, benteng G8, benteng H1, kuda C5, gajah H7. Kemudian benteng G5, menteri G5, dan menteri H7. Langkah ke-40 bagi pemain hitam. Disinilah kekonyolan itu terjadi. Teman-teman, coba tebak langkah terbaik buat putih supaya bisa menang. Dengan menteri H7, harusnya selevel Fabiano Caruana untuk jadi juara kandidat. Mainkan langkah apa? Raja A2, bos. Menghindari terjadinya skak abadi. Kalau dilanjutin menteri F7 gimana, bos? Raja ke petak A1. Kalau kuda ke petak B3 gimana, bos? Maka jawabannya adalah raja B1. Bedanya apa, bang? Bedanya setelah menteri H7, raja A2 ngancem. Kalau dia menteri ke petak A2 di sini, maka jawabannya adalah menteri G8. Nah, bedanya dengan langkah yang dipilih oleh Fabiano Caruana, dia raja 1, kemudian menteri C2. Beda dong, bedanya apa? Kudanya masih di C5. Dan ada potensi kuda B3, kuda C1. Jadi terpaksa putih harus main raja A2 ya. Di sini lebih pilih menteri G8. Ya, antara itulah. Kemudian naik raja A2. Itu bedanya, teman-teman. Nah, tapi kesempatan itu nggak hanya datang satu kali, kemudian nanti datang lagi buat Fabiano Caruana, yang bikin saya harus ngedit videonya Gukes 2 kali ini. Kemudian hitam A4, putih F4, kuda B3, menteri G7 skak, kemudian raja A6, kemudian menteri C3, udah bener nih, menteri G2, kemudian menteri C4, raja B7, benteng E1, kuda C5, menteri F1, dan kemudian dilanjutkan dengan dorongan pion F5. Nah, sampai pionnya naik terus. Menteri A1 di sini masih unggul. Nah, di sini salah lagi. Harusnya di sini putih mainin benteng D1. Apabila terjadi skak, maka raja B1. Apabila menteri ke petak F5, maka lanjutkan dengan raja A2. Apabila menteri ke petak E6, maka lanjutannya menteri H2. Nah, jadi perpetual checknya tuh nakutin iya, tapi sebenarnya aman-aman aja kalau di momen yang tepat seperti ini. Nah, cuman bakal di skak-skak tapi nanti ada amannya juga. Nah, dengan benteng C7 menang lagi. Jadi kesempatan itu datang lagi 3 kali kesempatan. Nah, disinilah Caruana tidak sabar, dia langsung skak dan kemudian dia akhirnya mainkan seperti ini aja nih, benteng E7. Yang seharusnya di mana letak kemenangannya pada saat raja B5, dia harusnya mainkan langkah menteri ke petak E8. Kemudian apabila raja ke petak A6, maka dilanjutkan dengan jalan supaya nggak ada skak nih. Menteri E2 dulu skak.
Nah, terpaksa B5 dong. Kalau raja ke petak A5, benteng A7 skakmat. B5, kemudian dilanjutkan lagi dengan benteng C6. Kemudian raja harus mundur ya, karena kalau raja A5 menteri D2 skakmat, maka menteri B5. Apabila raja ke petak A7, maka putih akan mainkan langkah menteri E7, pion promosi. Apabila kuda ke petak B7, masih ada bang, kuda B7, maka menteri E3 skak dulu. Apabila raja ke petak B8, maka ada jawaban langkah menteri E6 dengan tujuan nih proteksi petak D5 dan tukar menteri. Nanti pion promosi ya nggak masalah, kan unggul benteng. Nih, gini mah menang lah. Anda aja ngelanjutin deh bisa menang. Nah, itulah kesalahannya, tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Tapi dia pilih menteri petak C6 dan kemudian give up ya dengan benteng E7. Dan akhirnya ada setup menteri F1 untuk skak bolak-balik. Nih diagonal ini. Ya, dan kemudian putih terpaksa deh. Seperti ini. Harus benteng E4 dan ya udahlah. Sama-sama promosi akhirnya. Ya masih dilanjutin, tapi ini udah mutlak remis lah buat di level mereka. Asal menterinya nggak ketuker aja. Sampai mereka sepakat remis di langkah ke 109. Sama-sama sedih ya kalau kalian lihat ekspresi mereka. Benar-benar sedih banget. Abang so tahu nih, abang juga main belum tentu bisa main kayak mereka. Ya iyalah, sudah pasti teman-temanku. Tapi karena kita sobat pencinta catur, tentu saja point of view-nya adalah sebagai penonton. Kita pengen ekspektasi yang tinggi dong. Kok di level mereka yang sudah tinggi bisa terjadi kesalahan seperti itu? Kok mereka nggak ngeliat ya bang? Nah itulah, ada beberapa faktor ya. Bisa jadi karena kelelahan, bisa jadi mereka tidak mengatasi nervousnya mereka. Itu bisa terjadi teman-teman. Lah, kok elo ratingnya seperti ini masih ada nervous bang? Masih, Magnus yang bilang. Kalau Magnus itu kenapa bisa menang lawan Grandmaster lainnya? Karena Magnus lebih bisa sedikit menghandal, ini teman-teman, mengatur ya asik. Lebih sedikit mengatur nervousnya dia. Kalau yang lain gugup ketemu Magnus, Magnus juga sebenarnya gugup, tapi Magnus lebih pinter ngatur nervousnya dia. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa nonton cuplikan wawancara dia bersama dengan Pep Guardiola. Dia cerita terang-terangan gimana dia mengatasi nervousnya. Nah, ya takdir sudah membuktikan dan keluarlah sang juara dari turnamen video kandidat adalah Gukesh Domaraju dengan usia 17 tahun. Ya, lagi-lagi Nepom Niachi. Ya, 2 tahun lagi bakal susah lagi ya. Pasti akan lahir lagi pecatur yang kuat-kuat juga nih. Yes, ya Nepom Niachi 2 kali juara turnamen video kandidat di edisi sebelumnya. Ya. Dan sayang sekali dia harus gagal di turnamen kali ini, sedih juga ya. Padahal dia tidak terkalahkan di turnamen video kandidat ini. Berikan komentar kalian guys. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan RL Chess bakal live streaming turnamen nanti ya. Tanggal 8 Mei bakal ada turnamen Champion Chess Tour. Tapi kalian jangan lupa gabung. Tanggal 4 hari lagi turnamen RL Chess berhadiah papan catur buat peringkat 1, 2, dan 3. Dimainkan secara online. Kalian harus daftar dulu tapi. Gabung ke grup komunitas WhatsApp RL Chess teman-teman. Dan buat teman-teman yang tanya, bang kok nggak ikut turnamen yang ada di Indonesia gitu? Nah, saya tidak mengikuti turnamen itu karena ya tidak diundang juga ya. Jadi saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen di Vietnam dari mulai tanggal 12 sampai 27 Mei. Jadi setengah bulan bakal ada di Vietnam mengikuti 2 turnamen Grandmaster. Doain saya teman-teman supaya bisa terus berkembang dan target utamanya mudah-mudahan bisa segera mendapatkan visa supaya bisa ke Rusia guys. Dukung terus RL Chess biar tembus 100.000 subscriber ya. Terima kasih semuanya. Video ini diambil jam 5.43 sebelum kerja, biar suaranya nggak bisik-bisik.